BKSDA Riau. Di sini informasi yang pertama, yaitu peta 1 menyajikan informasi mengenai kawasan terbangun dan belum terbangun di lingkungan BKSDA Riau, dan peta 2 menyajikan informasi mengenai kesesuaian lahan di lingkungan BKSDA Riau, yang ketiga menyajikan informasi keterlanjuran ruang di BKSDA Riau. Nah, untuk di sini bisa dilihat pada peta yang pertama, PN 2 ini, ada beberapa lokasi yang memang itu belum terbangun, yang mana bisa kita lihat di sini peta yang belum terbangun atau lokasi yang belum terbangun itu jauh lebih luas daripada yang sudah terbangun. Untuk kesesuaian lahannya sendiri, di sini bisa kita lihat untuk yang warna merah ini merupakan belum sesuai, dan yang warna hijau ini sudah sesuai. Nah, di sini untuk kesesuaiannya sendiri saya menggunakan panduan kelas lereng gitu. Terus kemudian keterlanjuran lahan di sini saya mengkategorikan menjadi 3. Ada yang belum terbangun itu warna hijau, kemudian tidak sesuai itu warna biru, kemudian yang sesuai itu warna merah. Nah, itulah peta yang saya buat selama belajar di Papua Mapping Center. Penutup, harapan saya semoga jejaring kebaikan Papua Mapping Center ini selalu hadir dalam menebarkan kebaikan, dan juga saya merasa ini kelas luar biasa karena di sini saya bisa menemukan mentor yang berkelas, ramah, dan juga dengan ikhlas berbagi ilmu. Di mana pada zaman saat ini itu benar-benar ada orang yang memiliki kualitas yang menurut saya luar biasa gitu, nggak tanggung-tanggung tapi ikhlas dalam berbagi ilmu, ramah, dan juga dengan ilmu-ilmu itu yang memang bermanfaat untuk kehidupan bukan hanya saat ini tapi untuk jangka yang menurut saya sangat panjang, dan ini saya yakin ilmu ini akan terus bermanfaat apabila kita terus mengembangkannya. Nah, di sini saya berharap mudah-mudahan berawal dari sini akan terbangun atau terbentuk jejaring-jejaring kebaikan lainnya, dan menjadikan amal kebaikan kita di kelas ini itu layaknya multi level, yang mana apabila bawahnya ini berbuat baik, yang atasnya itu mendapat juga barokah kebaikan dari terus yang bawah-bawahnya, seperti itu. Untuk menebarkannya ilmu yang telah diperoleh ini dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kan selalu saya pribadi khususnya akan selalu saya salurkan dan saya terapkan layaknya seperti apa yang sudah diberikan Dewan Guru. Karena saya di sini sebagai pendidik, saya akan mengajarkan murid-murid saya bagaimana untuk belajar pemetaan. Yang terakhir mungkin terima kasih banyak untuk para Dewan Guru atas ilmunya. Mohon maaf apabila dalam mengikuti kelas ini masih banyak kekurangan. Tentunya saya hanya terima kasih lah yang bisa saya ucapkan. Mudah-mudahan kebaikan Dewan Guru bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Andi bisa dinyalakan videonya, Om. Oh ya siap. Saya mau komentar sedikit. Om Andi ini pengajar? Iya pengajar. Di mana, Om? Di SMA Negeri 1, Negeri 2 Simpang Pematang, Om. Di mana itu? Di Lampung, Om. Oke. Ininya, background pendidikannya apa? Kalau saya pendidikan geografi, Om. Sekarang ngajar di SMA. Ngajar. Iya, Om. Ngajar di SMA. Mata pelajarannya geografi juga? Kalau mata pelajaran kebetulan sekarang masih honor, Om ya. Jadi apa yang kosong masih saya isi-isi aja, Om. Oke. Ini satu saya komentar, Om. Ini buat contoh juga. Saya kasih bocoran sedikit tips ya buat kawan-kawan untuk yang namanya presentasi, khususnya di audiovisual, di seperti ini ya, artinya audio itu
nomor 1. Video nomor 2. Jadi biasanya orang akan menikmati apa yang disajikan jika audio atau suara atau narasinya itu jelas dan gamblang. Walaupun mungkin, maaf, kalau videonya biasa aja, tapi kalau disampaikan baik, ini adalah satu nilai lebih. Ya. Saya salut Om, itu tatanan kalimat, cara berbicaranya itu sukses buat Om nanti. Mudah-mudahan ini jadi patokan juga, panduan buat yang lain juga, bahwa menyampaikan itu butuh cara juga tersendiri ya. Itu Om, jadi di dalam TV, video, atau film selalu audio itu nomor 1. Ini tolong dilihat. Terima kasih, kita lanjut ya dengan Om Richard. Om Richard ada? Oke, siap Om. Ya. Bentar, ya, Om. Om Richard ini saya belum pernah lihat loh. Betul nggak? Enggak, Om. Sudah sering ikut presentasi kelas presentasi. Cuman videonya dimatikan Om untuk menghemat data. Oh gitu. Iya, saya pikir ada anak baru ini. Ya, di full screen Om, langsung presentasi. Oke. Nah, saya mulai presentasinya. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Bahrum, Om Julfikar, Prof. Hikmat, dan Om Anton. Perkenalkan, nama saya Richard Natalius Lase, nomor absen 136, Angkatan 2. Kegiatan sehari-hari saya mahasiswa ITM Medan. Pengalaman yang saya dapatkan di Papua Mapping itu pertama, menambah pengetahuan, menambah teman, bisa kenal dengan orang hebat di seluruh Indonesia, saling tukar informasi dengan orang-orang hebat. Dalam Papua Mapping, baru inilah pertama kali saya dapatkan pembelajaran drone. Sebelumnya, belajar peta itu otodidak sendiri sih, dapat dari Google. Juga di Papua Mapping ini, banyak teman-teman dari luar provinsi, banyak teman-teman juga yang udah hebat-hebat lah dari Indonesia. Di sini juga bisa saling tukar informasi dalam hal kendala, mau itu di kelas mau ataupun di luar kelas. Enak aja lah bagi informasi di sini. Untuk kendala, kurangnya pengetahuan tentang pemetaan, tidak tahu data apa saja yang diperlukan, laptop lambat dalam memproses data. Untuk analisis, saya sangat kurang sekali Om. Begitupun dalam pembuatan 3D, mau itu nanti laptopnya nge-lag sendiri, not responding, RAM sendiri sih terkadang. Untuk data-data pembuatan petanya, dalam basic dan Advanced 1 masih dibantu oleh video tutorial yang ada di YouTube. Untuk Advanced 2, situlah mulai terkendala. Nggak tahu apa yang diperlukan data-datanya. Untuk solusinya, tanya sama teman kelas. Pada basic level, itu terdapat 2 peta. Pertama, peta foto udara dan peta kontur. Peta foto udara berada di lingkungan Rektorat Universitas Negeri Papua. Dari peta foto udara tersebut, kita bisa mendapatkan informasi mengenai jarak, luas, dan titik koordinat suatu tempat yang berfungsi untuk mendefinisikan objek-objek yang ada di peta, mengetahui kondisi lingkungan, menunjukkan lokasi suatu tempat di mana objek tersebut berada. Peta kontur. Garis kontur atau disebut dengan garis range, garis tinggi, atau garis tinggi horizontal adalah garis imajiner pada suatu wilayah atau area di atas peta yang menghubungkan dan memperhatikan beberapa titik pada peta yang memiliki ketinggian yang sama. Garis ini selanjutnya menunjukkan pergerakan dan perkembangan naik turunnya suatu keadaan tanah. Dapat kita lihat pada peta tersebut,
terdapat sebuah garis. Semakin rapat jarak kontur menggambarkan lokasi tersebut, terdapat lembah atau bukit. Dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam sebuah garis tersebut. Dan sebaliknya, semakin jarang atau jauh jarak kontur menggambarkan lokasi tersebut datar. Untuk event 1, di sini dalam pengambilan peta sendiri-sendiri. Karena saya tidak punya drone, jadi saya minta kepada teman sekelas. Makasih Om Riz. Dalam advent 1 ada 2 penambahan peta selain peta tutupan, selain peta drone, foto udara dan kontur, yaitu terdapat peta tutupan lahan dan kelas lereng. Pada peta itu di lingkungan Balai Besar Konservasi SDA Riau. Pertama, peta tutupan lahan. Peta tutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan atau bentang buatan. Undang-Undang Nomor 4 2011. Penutupan lahan dapat pula berarti tutupan biofisik pada permukaan bumi yang terdapat diamati dan merupakan hasil pengaturan aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu. Dan untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan atau perawatan pada areal tersebut. SNI 7645 2010. Fungsi tutupan lahan menggambarkan segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi, mengetahui pengelompokan kegiatan setiap kawasan atau area, mengetahui fungsi lahan. Dari peta tersebut terdapat beberapa tutupan lahan, yaitu bangunan, jalan kompleks, lahan terbuka, dan danau. Pada bangunan terdapat 2,98 hektar, jalan kompleks 0,54 hektar, lahan terbuka 7,94 hektar, danau 0,18 hektar dengan total 1163 hektar. Peta kelas lereng. Penampakan permukaan alam yang disebabkan adanya beda tinggi apabila beda tinggi dua tempat tersebut dibandingkan dengan jarak lurus mendatar, maka akan diperoleh besarnya kelerengan. Fungsi peta kelas lereng mengetahui kelas kemiringan daerah yang direncanakan, menganalisa risiko kebencanaan, bahan pertimbangan dalam menentukan pembangunan. Dalam pembagian kelas lereng dibagi atas 5 klasifikasi. Pertama, datar, landai, agak curam, curam, sangat curam. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta. Pada event 2 terdapat 2 peta, yaitu peta tutupan peta lahan terbangun. Terdapat 3 peta, lahan terbangun, keterlanjutan ruang, dan kesesuaian ruang. Kawasan terbangun, peta yang menggambarkan kawasan atau lahan yang sudah terbangun dan belum terbangun. Kawasan terbangun dan belum terbangun diambil dari tutupan lahan sebelumnya dan dibagi menjadi 2 klasifikasi. Fungsi peta kawasan terbangun menunjukkan luasan kawasan atau daerah yang terbangun, menunjukkan persebaran daerah yang belum dan sudah terbangun. Dalam daerah perencanaan atau kawasan yang terdapat dalam peta, terdapat kawasan belum terbangun dengan luas 6,65 hektar dan kawasan terbangun 2,44 hektar dengan jumlah total 9,09 hektar. Peta keterlanjutan ruang. Peta yang menunjukkan lahan yang terbangun sesuai dengan standar atau tidak. Peta ini dibuat dengan menggunakan dasar peta tutupan lahan
dan kelas lereng yang di-overlay atau disatukan dan diolah sehingga menghasilkan peta indikatif keterlanjutan penggunaan ruang. Fungsi peta keterlanjutan ruang, menganalisis jumlah pembangunan yang telah selesai dikerjakan apakah sesuai dengan aturan atau tidak, berdasarkan aturan kemiringan yang terdapat dalam Permen PU nomor 22 tahun 2007. Dalam peta yang saya buat, terdapat kemiringan lereng 0 sampai 15%. Selanjutnya, peta kesesuaian ruang. Kesesuaian ruang adalah keterangan tentang kesesuaian rencana pemanfaatan suatu lokasi atau kawasan yang bertujuan untuk membuat tampilan suatu kota lebih tata rapi dan terarah serta berkelanjutan di setiap kegiatan dan pemanfaatan ruangnya. Dalam peta kesesuaian ruang, dapat rencana pembangunan perumahan, rencana penanaman tanaman buah, dan rencana area olahraga. Pada rencana pembangunan perumahan, kenapa saya buat? Karena dilihat dari lokasi dan letaknya begitu strategis, tidak jauh dari jalan raya. Serta rencana area olahraga yang bertujuan untuk tempat berkumpulnya masyarakat. Jika ada waktu senggang, untuk rencana penanaman taman buah, yaitu tempat peristirahatan. Pesan, kesan, dan harapan. Pesan, tetap semangat dan ikhlas dalam berbagi dan mencari ilmu. Karena sedikit apapun ilmu yang kamu bagi dan terima akan menjadi berkah bagimu jika kamu ikhlas. Kesan, pelatihan ini sangat bermanfaat bagi semua orang yang ingin belajar tentang pemetaan dengan alat atau fasilitas seadanya. Harapan, semoga pelatihan ini bisa berlanjut dan terus berkembang. Amin. Untuk sekian presentasi dari saya, sedikit banyaknya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Oke, Om Richard, terima kasih presentasinya. Kali ini saya akan coba langsung presentasi dulu seluruhnya, baru kita diskusi dan tanya jawab. Karena ada sesi selanjutnya. Silakan Om. Yazid Abdurrahman. Baik Om. Udah tampil Om? Ya, langsung full screen aja. Udah tayang Om? Ya, lanjut Om. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Prof. Hikmat, Om Bahrun, Om Zul, Om Anton, dan rekan-rekan peserta dari online training mapping using drone. Perkenalkan, nama saya Yazid Abdurrahman, nomor absen 84 dari Angkatan 2. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan sekilas pengalaman saya selama mengikuti training pemetaan ini. Nah, ada 3 level yang telah saya ikuti sampai sekarang, yaitu basic level, advance 1, advance 2. Di mana untuk level basic ada 2 peta yang ditugaskan, yaitu peta foto udara dan peta kontur. Nah, untuk level advance 1 ada 4 peta yang harus dikumpulkan. Ada peta foto udara,
peta kontur, peta tutupan lahan, dan peta kelas lereng. Dan untuk advance 2 sekarang ini, ada 3 peta yang harus dikumpulkan, yaitu peta kawasan terbangun dan tidak terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, serta peta indikatif kesesuaian ruang. Selain itu juga, kita juga harus menyetorkan tugas yaitu video 3D dan narasi, di mana nanti akan dipresentasikan seperti sekarang ini. Nah, untuk software yang digunakan selama pelatihan, saya membagi 2, yaitu pada saat akuisisi data dan pemrosesan data. Pada saat akuisisi data, saya menggunakan 3 aplikasi, yaitu Pix4D Capture, DJI Go, sama aplikasi Altimeter yang ada di iPhone. Nah, beberapa aplikasi yang digunakan pada saat pemrosesan data ada Fastone Photo Resizer, Agisoft Metashape, PCI Geomatica, Acme atau ArcGIS, Microsoft, SAS Planet, Google Earth, dan Adobe Premiere Pro. Nah, setiap tingkat atau level tentu akan mempunyai wawasan utama, hambatan, dan masing-masing solusinya. Di tingkat basic, wawasan utama yang saya dapatkan adalah teknik resize foto, lalu bagaimana proses membuat ortomosaik, DEM atau DSM, dan DTM. Nah, yang ketiga adalah bagaimana pengerjaan layout peta yang baik dan benar. Nah, ada beberapa hambatan, yaitu hambatan di level basic ini adalah saya baru pertama kali mengolah data spasial dan menggunakan software untuk mengolah data tersebut. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah saya mengulang berkali-kali video tutor sambil mengerjakan sesuai dengan alur proses. Nah, pada tingkat advance 1, ada 4 wawasan utama yang saya dapatkan, yaitu perencanaan dan akuisisi data foto udara secara mandiri, klasifikasi tutupan lahan, standar kelas lereng, serta bagaimana melayout peta tutupan lahan dan kelas lereng tersebut. Hambatannya adalah 1, baru pertama kali menggunakan drone mode autopilot menggunakan Pix4D Capture. Solusinya adalah mencermati tutorial dan memastikan kondisi sekitar aman. Nah, untuk yang kedua adalah ketika pengambilan data, Mavic Air yang saya gunakan sering keluar jalur. Solusinya adalah saya mencoba mengubah arah penerbangan menjadi searah dengan arah angin. Dan yang ketiga adalah saat membuat peta kontur ternyata diperoleh nilai yang minus. Makanya solusinya adalah saya mencoba membuat nilai konversi menggunakan aplikasi Altimeter sesuai arahan dari Om Jul. Seperti itu. Nah, pada tingkat ketiga, selanjutnya yaitu Advance 2, saya mempelajari terkait dengan kebijakan terkait kesesuaian ruang dan analisa kawasan dengan pendekatan literatur. Hambatannya adalah saya mempunyai keterbatasan dalam pengetahuan terkait peraturan yang berkaitan dengan tata ruang dan kesesuaian ruang. Solusinya adalah saya mengumpulkan berbagai macam sumber atau literatur yang mendukung dalam kegiatan saya untuk mengambil keputusan dalam menyusun peta indikatif kesesuaian ruang maupun keterlanjuran ruang. Pada tingkat basic, kita menggunakan data lingkungan Rektorat Universitas Papua, di mana dari data yang telah saya olah dan ditampilkan dalam peta tersebut, diketahui bahwa luas kawasan Rektorat diketahui 3,44 hektar, dengan jumlah pal batas sekitar 23 titik dengan jarak total pal batas tersebut 761 meter. Di setiap pal batas mempunyai koordinat masing-masing. Selanjutnya, saya menampilkan peta kontur, di mana diketahui di lingkungan rektorat tersebut ketinggiannya sekitar 150 meter di atas permukaan air laut, di mana di sebelah kiri atas dapat dilihat ada jalan. Saya cek ini adalah jalan Gunung Salju. Ini lebih rendah posisinya, di mana ketinggiannya hanya sekitar 130 meter di atas permukaan air laut. Dari sini dapat diketahui bahwa gedung rektorat Universitas Papua ini berada di semacam bukit karena posisinya lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Nah, pada tingkat advance 1, saya akuisisi data di sekitar tempat tinggal, yaitu UPT Kebun Bibit Dinas Kehutanan dan area TPS Kelapa II, Jakarta Barat. UPT dan TPS ini berada dalam kawasan yang sama, yaitu tepat di pinggir Sungai Pesanggerahan. Di UPT Kebun Bibit itu dapat diketahui ada 16 titik, di mana total jarak batas tersebut ada 256 meter dengan luas area 0,3 hektar. Lalu untuk TPS
ada 2 area, yaitu penampungan sampah dengan luas 0,4 hektar dan pemukiman pekerja sampah seluas 0,3 hektar. Informasi lain yang dapat kita ketahui dari peta tersebut adalah rata lebar sungai itu sekitar 25 meter dengan panjang jalan inspeksi yang dipetakan atau masuk dalam peta ini sekitar 256 meter. Selain itu juga terdapat gedung kantor apartemen Permata Eksekutif dengan luas sekitar 0,09 hektar yang berada di jalan masuk area UPT maupun TPS tersebut. Selanjutnya untuk peta kontur, saya mengalami kendala seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di mana nilai konturnya minus. Makanya saya melakukan konversi dengan cara mengecek peta yang ada di ArcMap, mengambil titik tertentu yang sudah diketahui nilai konturnya, misalkan minus. Lalu saya datang di titik tersebut menggunakan aplikasi Altimeter dan melakukan pengecekan. Dan selisih antara hasil yang ada di ArcMap sama yang di Altimeter tersebut saya jadikan sebagai faktor koreksi. Jadi saya mengkonversi semua nilai yang ada di ArcMap dengan faktor koreksi tersebut. Dapat diketahui bahwa kawasan yang UPT maupun TPS ini cenderung rendah karena sekitar 12-16 meter di atas permukaan air laut. Saya mencoba mengecek ke data BPS bahwa Jakarta memang mempunyai rata-rata ketinggian permukaan tanah itu hanya sekitar 7-10 meter di atas permukaan air laut. Jadi memang cenderung rendah. Pada tingkat selanjutnya, saya membuat peta tutupan lahan menggunakan metode digitasi on-screen, di mana mendapatkan 12 jenis tutupan lahan, di mana yang paling dominan adalah pepohonan, di mana luasnya mencapai 0,43 hektar, atau sekitar 18,7%, di mana untuk tutupan lahan yang paling sedikit adalah taman dan kolam, karena persentasenya adalah di bawah 1%, seperti itu. Selanjutnya terkait dengan peta kelas lereng, di sini saya menggunakan klasifikasi berdasarkan peraturan di Kementerian Pertanian. Sebenarnya ada 5 klasifikasi, tapi yang terpetakan di peta saya ini ada 3 kelas, yaitu datar, landai, dan agak curam, di mana yang mayoritas adalah yang kelas lereng datar, mencapai 2,2 hektar atau dengan persentase 97,8%. Gitu. Nah, untuk tingkat advance 2 mencoba untuk menganalisa dari tutupan lahan tersebut diklasifikasikan lagi menjadi kawasan terbangun dan tidak terbangun, di mana kawasan terbangun mencapai 40% dengan luas 1,81 hektar, dengan kawasan tidak terbangun sekitar 60% atau 2,75 hektar, seperti itu. Nah, dari peta tutupan lahan ini total luas yang dipetakan sekitar 4,56 hektar. Dilanjutkan dengan peta keterlanjuran ruang, di mana mencoba mengklasifikasikan lagi berdasarkan 3 penjelasan, yaitu daerah yang sesuai dan daerah yang terbangun itu luasnya 1,16 hektar atau sekitar 25%, lalu kawasan yang tidak terbangun tetapi sesuai ini sekitar 60% atau 2,75 hektar, lalu yang tidak sesuai ini khusus bangunan-bangunan tertentu dengan luasnya adalah 0,05 hektar atau sekitar 14%. Ada kawasan yang saya nilai tidak sesuai, ada 4, yaitu bangunan permanen yang berdiri di atas tanah kemiringan lebih dari 45%. Ini sumber dapatkan dari jurnal Dinas Kehutanan, di mana biasanya tanah dengan kemiringan sekitar lebih dari 45% itu biasanya untuk kawasan lindung sebaiknya ditanami pohon-pohon seperti itu. Nah, untuk yang kedua saya menggunakan acuan yaitu Permen nomor 28 tahun 2015 terkait dengan sempadan sungai. Ini ada sungai Pesanggerahan di mana untuk kedalaman 3 meter dan kawasan sungai di perkotaan harus ada sempadan yang steril, yaitu sekitar 10 meter di kanan dan kiri pinggir sungai tersebut. Nah, selanjutnya ada bangunan semi permanen yang dibangun di tepat di pinggir ini tempungan sampah. Selain itu juga ada bangunan yang dibangun yaitu semacam perumahan dengan jarak kurang dari 50 meter, yaitu sekitar 42,5 meter. Sedangkan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Danuarti pada tahun 2003, itu menunjukkan bahwa amannya pemukiman itu terletak
minimal itu harus 50 meter dari TPS sementara tersebut. Gitu. Nah, untuk rekomendasi yang saya berikan yaitu khusus untuk perumahan yang ada di yang dekat dengan TPS itu sebaiknya ditanamin pohon untuk pohon-pohon buffer seperti itu untuk mengurangi kontaminasi udara atau bau seperti itu. Selain itu juga pemukiman yang berada di tepat di pinggir tumpukan sampah mungkin dapat digunakan untuk areal pertanian dengan memanfaatkan produk samping dari TPS tersebut yaitu kompos bahan-bahan organik seperti itu. Nah, khusus untuk areal yang berada di daerah aliran sungai sempadan dan di daerah yang kelerengannya itu lebih dari 45%, sebaiknya dilakukan penanaman pohon atau dijadikan daerah penghijauan daerah aliran sungai seperti itu. Nah, dari pelatihan pemetaan online ini memberikan ilmu baru yang terkait pemanfaatan teknologi drone dalam kehidupan, terutama pemetaan atau akuisisi data spasial. Selain itu juga saya mendapatkan dari sisi hard kompetensi juga dengan soft kompetensi, yaitu guru-guru juga selalu memberikan motivasi kepada para peserta sehingga para peserta mempunyai motivasi dan pengalaman yang baru bagaimana menilai kehidupan ini seperti itu. Seluruh guru juga selalu sabar dan ikhlas memberikan ilmu serta pengalaman kepada peserta. Oleh karena itu, terima kasih kepada Prof. Hikmat selaku Kepala Sekolah, Om Yulfikar selaku Guru Utama, Om Anton selaku Wali Kelas, dan Om Bahrun selaku Guru BK atau BP. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan harapan, semoga kedepannya Indonesia Mapping Community ini tidak hanya terbatas pada pelatihan-pelatihan pemetaan untuk mencetak pejuang mapping saja, tetapi mempunyai visi yang lebih besar. Contohnya kalau di Kementerian Pertanian ada selamatkan rawa, sejahterakan petani. Mungkin Indonesia Mapping Community ini mempunyai gerakan pejuang mapping di mana mengangkat tema petakan Indonesia, sejahterakan masyarakat. Selain itu juga mungkin dapat dibuat kedepannya dapat dibuat database untuk menampung seluruh data-data pemetaan menggunakan drone yang dilakukan oleh masing-masing peserta pelatihan tersebut. Nah, insya Allah saya sanggup untuk berkomitmen menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. Demikian presentasi dari saya. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gaya presentasi yang unik juga. Bagus-bagus, Om. Jadi narasi itu adalah dibutuhkan untuk menjelaskan. Melengkapi tayangan visualisasi. Lanjut, kita yang berikutnya. Siapa? Sudah siap? Bismillah, insyaallah. Ya, Om Geri. Lanjut, Om. Udah tampil, Om? Ya, langsung full screen, terus dimulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Hikmat, Pak Om Zulfikar selaku guru, Om Anton, serta Om Bahrun selaku guru BP. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan hasil dari pembelajaran saya mengenai drone mapping. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Geri Krisadi Sueno dengan nomor absen 38 dari Angkatan 2. Baik, berikut adalah pengalaman yang saya peroleh pada kelas basic level. Yang pertama yaitu adalah menambah ilmu baru tentang dunia drone. Yang kedua, menambah ilmu tentang aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan mapping. Selanjutnya itu berusaha untuk selalu mengulang pembelajaran sehingga tidak
sehingga tidak lupa dengan langkah yang telah dilakukan. Selanjutnya menambah banyak teman, komunitas, terutama di dunia drone serta dunia mapping, yang terakhir adalah menambah wawasan tentang fungsi dari pemetaan. Berikut adalah pengalaman saya pada kelas Advance 1. Di sini saya merasa senang bisa mendapatkan ilmu serta sertifikat di kelas basic maupun advance. Dan yang selanjutnya adalah saya mengalami beberapa kendala di saat melakukan tugas Advance 1, yaitu di mana saya adalah pengguna drone DJI Spark yang kita tahu bahwa untuk menggunakan dari drone DJI Spark ini untuk penggunaan ke aplikasi DJI Pix4D Mapper itu nggak support Om. Nah dari situ saya berusaha untuk mencari aplikasi-aplikasi alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan mapping dari drone DJI Spark. Nah dan setelah itu saya sadari bahwa di kelas Advance ini tidak semudah di kelas-kelas sebelumnya, di kelas basic. Di sini saya dituntut untuk tetap fokus terhadap setiap langkah, karena di setiap langkah itu sedikit saja melakukan kelewat atau melakukan kesalahan akan berdampak pada proses selanjutnya. Nah, di sini saya juga merasa bangga nih, karena selalu dibilang kelas melempem sama Pak Guru. Karena kalimat itulah, kata-kata itulah yang membuat saya selalu semangat untuk mengajarkan tugas-tugas saya. Nah, di kelas pengalaman di kelas Advance 2, pada awalnya memang permulaan kelas Advance ini saya merasa panik karena yang ada dalam pikiran saya itu adalah ini kelas Advance 2 ini bakal lebih sulit, dan ternyata itu benar. Tapi berkat diskusi bersama rekan-rekan di angkatan, apalagi terutama di areal di zona 48S yang selalu support saya, makanya saya dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan. Dan saya baru sadar bahwa di kelas online mapping ini kita tidak hanya belajar tentang ilmu baru, tetapi mendapat pengalaman yang sangat beragam, terutama dari guru serta teman-teman seperjuangan di angkatan dan menjalin silaturahmi yang baru. Nah, berikut saya menampilkan hasil pelatihan dan di kelas basic level. Yang pertama ada peta foto udara pengukuran lingkungan Rektorat Universitas Papua. Di sini saya belajar membuat data peta dengan menjadikan ke bentuk file ortomozaik. Sebelum menjadikan file tersebut menjadi file ortomozaik, saya melakukan beberapa proses, yaitu seperti build dem, build tekstur, dan lain sebagainya di aplikasi Metasafe. Nah, dari peta ini dapat kita ketahui beberapa titik palbata serta luas dari lingkungan Rektorat Universitas Papua. Nah, di peta kedua di kelas basic ini saya membuat peta kontur dari lingkungan Rektorat Universitas Papua, yang dimana kita dapat melihat sudut kemiringan pada suatu areal bangunan dan lahan. Next, di kelas Advance 1, saya membuat dua peta, yang dimana sebelum melakukan proses di dalam software untuk menjadi sebuah peta, itu saya mengalami kendala seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu adalah drone Spark yang saya gunakan itu tidak support di beberapa aplikasi, namun saya berusaha untuk melakukan uji coba terhadap beberapa aplikasi. Dan akhirnya, ya alhamdulillahnya saya dapat melakukan pengambilan foto udara melalui drone DJI Spark. Nah, di kelas Advance 1 ini, peta pertama yang saya buat adalah peta tutupan lahan. Di peta ini, saya akan menampilkan beberapa luasan dari beberapa kawasan dan bangunan di peta yang saya buat. Di peta kedua, itu ada peta kelas lereng, yang mana peta ini berguna untuk
mengetahui sudut kemiringan di suatu kawasan, yang dimana kawasan yang saya ambil foto ini adalah kawasan kolam renang Lubang Tirta di areal Palembang. Oke, untuk selanjutnya di kelas Advance 2, ada 3 peta yang saya buat. Yang pertama adalah peta areal terbangun dan tidak terbangun. Yang kedua adalah peta indikatif kesesuaian ruang. Dan yang terakhir adalah peta keterlanjuran ruang. Di peta terbangun dan tidak terbangun, pada suatu wilayah untuk mengetahui kawasan mana saja yang berpotensi untuk dibangun suatu bangunan. Bisa dilihat dari peta ini, dari kawasan kolam renang Lubang Tirta Palembang, itu mayoritas dari kawasan ini, hampir mayoritas dari kawasan ini adalah kawasan yang telah terbangun. Nah, pada peta indikatif kesesuaian ruang, pada peta kesesuaian lahannya kita dapat mengetahui perencanaan yang akan dilakukan atau sebagai saran untuk melakukan suatu pembangunan dan perbaikan. Pada peta ini telah diketahui bahwa saran untuk perbaikan jika dilihat dari kondisi kawasan adalah untuk perbaikan dari jalan kompleks dari kawasan kolam renang Lubang Tirta Palembang. Peta yang ketiga, yaitu peta indikatif keterlanjuran ruang. Pada peta keterlanjuran ruang kita dapat mengetahui bangunan-bangunan yang telah terbangun, akan tetapi tidak sesuai atau kurang tepat dalam pemenuhan standar untuk didirikannya bangunan tersebut. Bila dilihat dari peta yang saya buat, terdapat suatu bangunan yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan standar pembangunannya. Oke, dan yang terakhir mungkin untuk menutup presentasi singkat saya, pesan dari saya itu jangan pernah menyerah untuk selalu belajar. Dan kesan saya dalam menjalani pelatihan online ini adalah senang dengan pembelajaran serta dengan guru-guru yang tidak pernah lelah dan selalu ikhlas dalam memberikan ilmu kepada saya maupun teman-teman di angkatan. Harapan saya sebagai peserta itu adalah tetap semangat, terutama untuk para guru dalam mengajar, dan jangan mudah menyerah bagi kita sebagai pelajar. Tetap jaga silaturahmi dan tetap jaga kekompakan pastinya. Dan kesanggupan peserta untuk berkomitmen menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. Saya berkomitmen sanggup karena ketika kita belajar dari sumber yang ikhlas, maka kita akan ikhlas juga untuk mengamalkannya. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Om Gary. Ini malam ini saya agak senang ya, semangat semua presenternya. Sertanya juga cukup baik. Mudah-mudahan yang terakhir penutup lebih jos lagi. Om Hari, monitor Om Hari. Halo. Om Hari. Om ini. Halo, siap Om. Ya. Silakan Om, presentasi. Ditayangkan. Udah terlihat Om? Ya. Langsung full screen Om. Mohon maaf Om, agak gaptek. Apa Om, jangan dikasih lihat. Lanjut aja Om ya. Di bawah kanan. Di bawah kanan tuh full screen sudah. Udah Om? Belum. Nah itu ya. Oke Om. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapsek, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Kapsek, Pak Guru Utama, Pak Zulfikar Mardiadi, Pak Guru Wali Kelas, Pak Anton Chandra, Pak
dan Pak Kepsek, Pak tadi Hikmat Ramdan. Iya, mohon maaf Pak. Nah, lanjutlah saya akan langsung presentasikan. Sebetulnya saya ingin cerita dulu Pak. Hal yang paling malas saya itu melakukan presentasi Pak, karena dari sekolah dulu saya paling tak suka presentasi. Ya lanjut Pak. Pengalaman selama proses pembelajaran. Ya pada basic level saya sedikit telah memahami tentang pemetaan itu Mas Argis. Kalau untuk drone saya belum pernah melakukannya Pak, yang pengen cari pelajaran dan akhirnya dapat di Papua Missing Center ini Pak secara online. Itu pun gratis Pak, luar biasa. Saya mengucapkan ribuan terima kasihnya Pak. Dapat ilmu baru pada basic level seperti pembuatan kontur, cara membuat SHP lebih cepat seperti pakai compact graphic di drawing, yang mana sebelumnya jalannya yang saya ketahui lumayan panjang Pak, pakai star editing segala macam. Dapat berkenalan dengan para master mapping Indonesia serta teman-teman pejuang mapping seluruh Indonesia. Kendala yang saya hadapi itu hal yang paling menarik dan mungkin merupakan salah satu kendala itu ketika paket internet habis Pak. Pakai internet habis, pas membuka WA grup, chatnya sampai ratusan bahkan sampai ribuan gitu Pak. Jadi saya ketinggalan mulai dari mana bacanya, sampai lupa baca instruksi dan kena marah sama Om Suhu Pak, Om Zulfikar Pak gitu. Yang kedua, kendala mudah panik kalau udah ada kata kumpul tugas Pak gitu kan. Yang ketiga, yang gaptek tadi itu Pak kan. Jadi harus dipelajari dulu yang mana itu Pak kan. Cara mengatasinya berusaha untuk tenang dan baca modul berulang-ulang. Sampai akhirnya selesai juga 3 hari sebelum deadline. Lanjut Pak. Yang pertama pada basic level. Pada basic level ini kita membuat satu foto udara atau foto lokasi, peta kontur, dan ketiga peta ortomosaik. Peta udara ini kita mendapatkan data dari modul pelatihan yang dengan menggunakan drone DJI Mavic 2 Pro yang diambil tanggal 8 April 2020 dengan ketinggian 182 meter. Jumlah foto 92 meter, 92 foto, overlapnya 75%, dan resolusi GSD-nya 61,6 cm per pixel. Yang mana dengan mengolah peta udara ini kita menggunakan aplikasi Argisoft Metasafe dengan tahapan kerja di workflow, yaitu dengan tahapan kerja ada align foto, build dense cloud, build mesh, build texture, build dam, dan build orthomosaik, sehingga jadilah peta orthomosaik tersebut. Yang kedua, peta kontur. Peta kontur ini merupakan garis yang membentuk satu ketinggian yang sama dari MDPL. Cara membuatnya yaitu kita menggunakan mengubah DSM ke DTM dengan aplikasi PCI Geometrica. Dan kemudian kita mengolahnya di ArcGIS dengan menggunakan poligon baru. Dengan cara membuat poligon baru, kemudian pada ArcToolBot kita ekstrak by mask dan kontur, sehingga kita dalam kontur kita bisa membuat interval kontur mau 1 atau 5 atau 2 dan segalanya. Dan kemudian kita buat layoutnya, jadilah seperti ini di peta kontur menghubungkan garis, yang mana didapat dalam gedung kampus Universitas Papua ini. Kontur tertingginya 166 mdpl dan terendahnya 108 mdpl. Lanjut Pak. Ini peta ortomosaik gabungan itu Pak. Ada ini konturnya, ada ini peta foto udaranya, ini gedungnya, ini pol batasnya, ini poligonnya. Ya. Yang kedua, pada peta advance level. Peta advance level kita membuat ada 4 peta lokasi, peta kontur, peta kelerengan, dan peta tutupan lahan. Dalam peta kontur ini kita membuat, dalam peta kelerengan ini kita kebetulan saya nggak punya drone, jadi saya meminjam data teman-teman kelas angkatan 2, yaitu Om Fajar Perdana Rizky, Komplek Kehutanan Pekanbaru, yang dimana didapat dari peta kelerengan tersebut seluruhnya kawasan itu relatif datar antara 0 sampai 15%. Selanjutnya peta tutupan lahan.
dari peta tutupan laporan hasil klasifikasi dari peta foto udara, yang mana didapat dengan klasifikasi tersebut terdapat bangunan, pemukiman, tanah terbuka, hutan, danau, dan lain-lain, Pak. Lanjut, Pak. Kemudian advance level 2. Di dalam advance level 2 ini kita ditugaskan membuat peta indikatif kawasan terbangun dan belum terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, dan peta indikatif kesesuaian ruang. Peta indikatif kawasan terbangun dan belum terbangun ini kita mengklasifikasikan dari peta tutupan lahan tersebut, yang mana yang kawasan yang diindikasikan sesuai peraturan telah terbangun. Ya, jadi saya di sini dapat menganalisa yaitu yang telah berbangunan berupa merah ini, yang itu bangunan berupa jalan atau pemukiman atau kebun. Jadi kebun termasuk belum terbangun. Yang hijau ini belum terbangun dan merah ini telah terbangun. Selanjutnya peta indikatif keterlanjuran ruang. Dari peta terbangun tersebut dan belum terbangun kita mengkategorikan yang mana apakah bangunan itu sesuai dengan kelerengan atau belum. Umpamanya bangunan, kalau bangunan di kelerengan 45% curam berarti dia tidak cocok untuk dibangun tersebut untuk bangunan seperti villa gitu. Kalau untuk komplek hutan Pekanbaru relatif datar, jadi saya mengapakan kesesuaiannya berupa sesuai berarti. Lanjut, Pak. Kemudian peta keterlanjuran ruang. Kita dari hasil klasifikasi tadi kita merencanakan apa di areal tersebut, dan dapat saya simpulkan karena di sini lapangan upacaranya masih kurang, jadi saya pada areal yang rumput ini kita bisa untuk mengklasifikasikan untuk peningkatan lapangan upacara, dan hutan yang kuning ini hutan kita bisa peningkatan arboretum rencananya, dan ini pada sini persemaian permanen. Ini pembuatan video animasi 3D. Ini yang bikin lama saya, waktu singkat tapi lama gitu, Pak. Karena saya gaptek tadi itu, Pak, jadi tak paham jadi jadi agak butuh lama untuk mempelajarinya, Pak, dan dapatlah kayak gini hasilnya, lumayan lah, Pak, untuk pembelajaran, Pak. Oke, Pak, lanjut, Pak. Ya, pesan semoga silaturahmi kita selalu terjalin, dan suatu saat nanti kita bisa bertatap muka dan bertemu langsung dengan para master mapping seperti Om Hikmat Ramdan, Om Zulfikar Mardiadi, Om Anton Chandra, dan Om Muhammad Bahrun, beserta kru Papua Mapping Center dan kawan-kawan pejuang mapping Indonesia lainnya. Dan kesan yang sangat berkesan sehingga tidak dapat dituangkan dengan kata-kata saya. Yang mana berkat kegiatan ini saya yang sudah malas untuk belajar jadi bangkit kembali semangatnya untuk belajar, terus menggali ilmu terutama tentang pemetaan ini. Harapan semoga kegiatan belajar mengajar online ini tidak berhenti sampai sini dan berangsur ke tahap selanjutnya, dan Papua Mapping Center tetap jaya. Insya Allah saya akan mengamalkan ilmu yang dapat di sini secara ikhlas dan menyebarkannya semampu saya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf, Pak, atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mantap, Om Hari. Ini macam akap saja nih, injak gas. Oke, terima kasih ya. Saya sekali lagi ya sampaikan saya senang nih malam ini. Ada hal pokok yang mungkin saya sampaikan bahwa kenapa harus presentasi. Karena tahapan belajar itu kan yang paling bodoh itu adalah menyontek. Gak apa-apa, copy paste gitu ya, copycat malah mencontek, kemudian kita pelajari, kita buatkan. Jadi apalagi yang belum tahu sama sekali ya memang harus belajar untuk tahu, kemudian memahami, analisa adalah bagian dari memahami, mempraktekannya, dan kemudian yang terakhir adalah menyampaikan. Ada satu yang mungkin kita kadang-kadang suka kalah dengan orang, dengan sales ya. Mereka bisa menjual apa yang mereka nggak punya. Kenapa kita nggak bisa menjual apa yang kita punya? Kita punya kemampuan. Kawan-kawan ini punya kemampuan, levelnya udah advance 2. Harus bisa menjual. Kemarin Om Hikmat juga sampaikan ya.
emas itu bukan diam lagi. Sekarang emas itu retail, emas itu dijajakan. Kenapa ya? Karena kalau tidak tahu, orang tidak akan beli. Contohnya kita punya gagasan, punya konsep, atau punya pengetahuan yang mungkin bisa merubah atau memperbaiki. Tapi kalau kita nggak bisa menyampaikannya, percuma. Membusuk aja di dalam situ. Jadi harus berani menyampaikan, dan menyampaikan itu juga ada caranya, yang baik, yang benar, tepat sasaran. Itu maksud dan tujuan kenapa semua kawan-kawan harus mampu menyampaikan yang dimiliki. Ya, karena apa? Level selanjutnya kita akan masuk ke dalam ranah tersebut. Ya, kita pindah kuadran. Kawan-kawan bukan jadi pelajar lagi, tapi akan mengajar. Kawan-kawan bukan mencari ilmu, tapi memberikan ilmu. Itu yang perlu disampaikan. Om Zul sudah bisa komentar, Om Zul? Sinyal bagus, Om? Bisa dengar suara saya? Ya, bagus, Om, bagus. Ya, silakan, Om. Saya soalnya kalau mau sinyal bagus harus ke kantor di atas. Ya. Jelas. Begini, yang kedua dari terakhir, siapa? Om siapa tadi? Siapa ya? Kedua terakhir, Om Bahrun, siapa ya? Om Gary. Om Gary. Saya Om. Di UPT KLHK ya? Apa Om? Di UPT KLHK. Bukan Om. Enggak, yang tadi Meta ini tuh siapa? Oh, saya Om. Yang tugas itu ya, Advance 2 Om ya? Bukan, yang Advance 1 yang di kantor KLHK yang di pinggir sungai itu kantor apa? UPT kan? Oh, pertanian itu tadi. Oh, saya Om. UPT Kebun Bibit. UPT Kebun Bibit ya? Ya. Itu petanya bagus itu, Om. Suka Kasih, Om. saya. Nah, tapi gini, untuk semua peserta sebenarnya saya pengen jawaban jujur. Sebenarnya sebelum ikut training ini dan sesudah itu rasa perbedaan tampilan petanya itu apa gitu. Jadi karena kan kalau konsep kami itu kan peta itu harus jadi alat perencana gitu. Selama ini kan fungsi dari peta itu hilang karena hanya didudukan saja sebagai selembar kertas menjadi persyaratan formal di dalam perencanaan pembangunan. Tapi tidak diarahkan bahwa peta itu harus hidup untuk membantu kita merencanakan. Pertanyaan saya, peta sebelum Om ikut training dan sesudah itu perbedaannya apa yang Om rasain? Itu satu. Yang kedua, hampir sama dengan kelas presenter sebelum-sebelumnya, punya tidak target dalam tahun ini mau ngajarin berapa orang begitu? Silakan dijawab bergantian saja. Oke, Om Yazid, silakan, Om. Oke Om, mulai dari saya. Sebenarnya saya awalnya memang belum pernah membuat peta atau terkait dengan kartografi kayak gitu, emang belum pernah Om. Basic saya pertanian atau agronomi. Saat ini saya kerja di Staff Riset Pupuk Indonesia. Memang dari awalnya belum pernah megang data-data spasial seperti itu. Terus untuk yang terkait dengan target, mungkin untuk target memberikan materi ke teman-teman itu mungkin targetnya 2 orang mungkin Om. Tetapi selain itu di kantor itu ada semacam sharing session yang biasanya itu diberikan kesempatan setiap tahun. Mungkin pada saat saya mendapatkan giliran untuk transfer knowledge tersebut, saya mencoba untuk memberikan materi terkait bagaimana sih pemanfaatan pemetaan drone dan hubungannya dengan pertanian seperti itu. Mungkin seperti itu Om Zul jawaban dari saya. Ya,
Lanjut, Siap. Om Richard, Ya Om, silakan dijawab Om. kalau perbedaannya sih Om, dari kecantikan cara buat peta Om. Sebelumnya asal-asal aja gitu buatnya. Karena kan belajar otodidak. Buatnya sesuai apa yang ada di pikiran, yang penting jadilah. Tuh, semenjak ikut di sini, tampilan lebih diutamakan. Informasinya juga harus lebih lengkap yang ada dalam peta. Kalau untuk mengajari orang, saya ingin mulai dari teman sekelas. Kayak gitu aja sih Om. Oke. Thank you. Om Andi. Ya Om, Ya. izin menyampaikan Om. Ya. Kalau menurut saya perbedaan setelah mengikuti belajar ini tentunya pada tampilan itu data yang saya tampilkan itu bisa lebih detail gitu. Jadi bukan hanya sekedar digitasi atau bukan hanya sekedar membuat titik koordinat, tapi apa yang kita sajikan itu lebih detail. Apalagi di Advent 2 ini, kita ini kan dituntut untuk bisa menganalisa bagaimana kondisi lingkungan. Meskipun jujur apa yang saya buat dari foto udara tersebut, saya belum pernah terjun ke lokasi tersebut, tapi di situ saya berusaha dengan semampu yang saya bisa menyajikan informasi-informasi berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan data yang saya dapatkan dari peta tersebut. Itulah data-data yang saya sajikan bisa lebih detail gitu kan Om. Nah terus kalau untuk target mengajar di tahun ini, saya ingin ketika nanti masuk sekolah, karena sekarang masih terkendala adanya COVID-19 ini, ketika sudah masuk nanti saya ingin mengajari semua murid-murid saya, bagi yang mau dan memiliki visi, bahkan yang tidak memiliki mungkin nanti bisa gantian atau difasilitasi sekolah, saya ingin mengajarkan mereka semua. Karena apa Karena menurut saya, anak-anak sekolah itu ibaratkan ikan yang akan kita lepaskan ke lautan. Kalau hanya kita ajarkan satu gaya, mungkin hanya ilmu-ilmu yang seperti itu, tapi minim praktek, mungkin nanti ketika dilepas, dia akan kesulitan gitu. Untuk itu saya akan berusaha mengajarkan setiap soft skill yang memang nanti sekiranya dibutuhkan. Apalagi seperti pemetaan yang diajarkan di Papua Mapping Center, Om. Mungkin itu sih, target saya. Terima kasih, Om. Thank you. Om Hari. Silakan yang lain. Ya Om. Yang jelas sangat sekali perubahannya Pak, karena saya yang dulu hanya membuat peta poin, titik dan garis saja yang saya tahu, sekarang saya udah tahu bikin peta foto udara, ortomosaik dan lain-lainnya gitu Pak kan. Yang jelas sangat berubah lah Pak, dapat mengampilkan data-data yang, tapi yang saya belum bisa nerbangkan drone-nya Pak sendiri Pak gitu Pak. Itu yang masih belum gitu Pak. Karena saya nggak punya drone gitu Pak kan. Yang jelas kalau untuk yang peta-peta sangat jauh perubahannya Pak dari pelatihan ini Pak. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak. Gitu ya. Kalau untuk menyampaikan mengajarkannya, mungkin saya mengajarkan ke teman-teman KPH dulu Pak, yang satu ruangan semampu yang saya bisa gitu Pak kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan gitu Pak. Halo. Ya udah semua menyampaikannya Om Zul. Oke. Makasih Om. Ya, siap. Saya minta waktunya Prof. Hikmat menyampaikan beberapa ini 1-2 menit. Kedengeran Om? Ya, kedengeran Om. Saya pakai HP. Mohon maaf saya nggak pakai kamera ya. Jadi gini Om, saya mencermati dari apa yang dipaparkan. Artinya pertama ya, hampir semuanya memahami bahwa belum pernah ada pengalaman terkait dengan masalah mapping dengan sumber data dari drone ini. Nah ini saya menilai begini,
bahwa pertama ketika kita berhadapan dengan hal yang baru, kita ini jangan menyerah. Terus saja sepanjang ada petunjuk yang bisa kita pegang. Jadi kalau ada petunjuk yang kita pegang, atau misalnya Anda cari sendiri petunjuk yang terkait dengan masalah itu, kalaupun salah, itu adalah salah. Yang nggak boleh itu dalam hidup itu adalah lalai. Salah dengan lalai itu beda. Jadi kalau lalai itu adalah Anda salah, tidak mengikuti SOP. Itu salah dong. Ya, makanya tadi siang saya briefing dengan pengurus sekolah, yang namanya lalai itu udah, itu nggak bisa dimaafin tuh, tendang aja itu, ketahuan dulu. Ya, misalnya ikut kelas online, tiba-tiba baru 3 hari nanya, linknya mana? Nah, kita udah nggak cerita lagi sekarang, langsung keluarin. Nah ini adalah mungkin Anda baru sadar gitu ya, bahwa yang namanya masalah itu kadang-kadang di luar pengetahuan kita. Jadi modal penting, bukan hanya cuma Anda misalnya belajar tentang mapping yang baru dengan drone, memang ini baru gitu kan, ya memang baru. Jadi jangankan misalnya ini ya, institusi perguruan tinggi aja masih jarang kok orang yang pakai drone. Ada yang pakai drone tapi dia nggak ngerti aplikasinya seperti apa gitu ya. Dan cuma nerbangin aja. Itu banyak kok. Ya. Nah, Anda ini diberi kesempatan untuk itu. Makanya salah satu caranya yang dilakukan untuk mengasah keterampilan itu adalah dengan melakukan berbagi. Karena yang diajarkan di sini bisa jadi belum semuanya yang diberikan karena keterbatasan waktu. Ada hal-hal yang lain yang mungkin Anda eksplorasi baik sendiri atau misalnya nanya dengan yang lain, karena itu pasti banyak akan Anda temui. Seperti tadi yang di mana? Pupuk Indonesia ya? Apa ya? Ya bro. Nah itu kan. Itu Pupuk Indonesia ini, saya nanti Agustus atau September akan mencoba yang disebut dengan swarm drone. Nah, belum tahu kan swarm drone? Jadi swarm drone itu adalah perkawinan antara drone dengan Internet of Things dan Artificial Intelligence. Saya diminta oleh PT Bayer Internasional untuk merancang itu di Palembang sama di Jambi, di Riau. Ini mudah-mudahan ada yang ada waktu nih. Nah, itu adalah salah satunya untuk menguji bagaimana misalnya efektivitas pertanian ini. Nah ini kan artinya ini berkembang. Kemudian bisa jadi ada juga drone misalnya untuk pemantauan lingkungan. Ini pernah saya bikin. Mungkin waktu kemarin pernah saya cerita untuk memonitor polusi udara dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya Anda semua udah punya modal untuk menerima dan menghadapi hal yang baru. Saya senang. Gitu ya. Artinya Anda semua tidak menyerah ketika diberikan tantangan baru. Itu yang harus Anda pegang ya, yang harus Anda itu kan. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran. Dan saya yakin mulai dari pola basic, kemudian advance 1, advance 2, pasti semuanya akan dibingungkan dengan masalah tuntutan penyelesaian tugas, ketidaktahuan, dan lain sebagainya. Dan itu terbukti ketika misalnya Anda semua mengikuti dengan penuh kegigihan, dengan penuh keikhlasan, akhirnya selesai. Coba sekarang Anda flashback lagi ke belakang. Anda sekarang sudah di advance 2. Anda melihat, ternyata advance 1 ini gue lewat. Nah kan, tapi ketika kalian misalnya di advance 1, kalian merasa bahwa itu sangat susah untuk dilakukan. Ya, apalagi kalau misalnya kalian dilihat ke basic kan, wah itu mau lewat gitu kan, gitu kan. Nah, artinya seringkali kita
memahami sesuatu. Ketika misalnya kita sudah selesai, ya, sudah selesai menempuh perjalanan hidup, gitu ya. Kayak misalnya ini ya, kita misalnya kuliah S1, kita nggak ngerti nih waktu S1 itu berat sekali bikin skripsi. Beres, selesai, kita lihat masuk ke S2 itu kayaknya berat, tapi lihat S1 itu, wah, kok bikin skripsi kayak gini, kita baru ngerti. Naik lagi ke kelas selanjutnya, oh ternyata yang S2 itu cuma segini aja tingkat kesulitannya, gitu kan? Nah, waktu S3 Anda nggak ngerti apa-apa, baru sudah selesai, oh iya, ternyata itu maksudnya. Nah, ini sebetulnya tolong masing-masing camkan bagaimana perjalanan proses pembelajaran ini dilakukan. Gitu. Jadi jangan hanya Anda ini bangga dengan sertifikat basic, kemudian advance 1, advance 2. Sesungguhnya di balik sertifikat itu ada komitmen, ada tanggung jawab, ada kapasitas, ada kompetensi yang sampai saat ini Anda publish di media sosial. Satu masalahnya, bagaimana Anda menjawab itu kalau ada masyarakat meminta Anda mengkontribusikan ilmu yang Anda kuasai. Oke? Nah, saya kira itu Om Harun pesan dari saya ya. Termasuk yang tadi ada yang dari geografi ya. Coba deh nanti di Lampung bikin komunitas, kalau nggak salah kalau guru-guru itu ada yang komunitas ini ya. Misalnya dia guru geografi ada komunitasnya, guru biologi ada komunitasnya gitu. Jadi itu saya bukakan perjalanan hidup Anda semua selama sebulan mengikuti proses di kelas online ini. Dan mudah-mudahan model pembelajaran ini tidak membuat Anda semua jadi cengeng, tapi Anda semua jadi kuat menghadapi permasalahan. Karena mungkin saya ingatkan bahwa masalah itu adalah tandanya orang hidup. Anytime kita akan ketemu dengan masalah. Dan Anda harus siap masalah itu. Secara kecil hadapi. Baik Om Harun, makasih. Ya Om Hikmat, terima kasih banyak. Ya kawan-kawan yang sudah sampai jumpa di lain kesempatan. Tolong dinyalakan Om video sama audionya. Mantap pokoknya malam ini. Mantap malam ini Om. Pelajaran yang Mantul. keren. Ini grup Kalong aktif nih grup Kalong. Jangan tidur lagi Om. Angkatan melempem lagi. Para max-nya lebih tua banyak Om. Fajar ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, saya selesaikan.